Halo, selamat malam rekan-rekan Binusian, Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Hari ini saya akan coba membahas tentang bagaimana konsep IEEE 802.11 wireless LAN, yaitu mini riset dan penjelasan secara singkat. Oke, kita lanjut. Nah, untuk pertama pengantarnya dulu. Standar jaringan lokal nirkabel atau WLAN oleh IEEE terus mengatur komunikasi data melalui gelombang radio dan digunakan dalam jaringan Wi-Fi di rumah maupun di kantor. Lalu untuk struktur dalam protokol IEEE 802.11 ada dua struktur penting. Yang pertama yaitu MAC, yaitu MAC yang merupakan kepanjangan dari Medium Access Control, di mana kita dapat kita dapat mengatur akses di media. Lalu ada PHY, Physical Layer, yang merupakan transmisi dari fisik data itu sendiri. Lalu, apa saja sih layanan dari IEEE 802.11 ini? Yang pertama ada Distribution, Association, atau Deassociation. Jadi, bagaimana IEEE ini mendistribusikan jaringan, dalam kasus ini contohnya jaringan wireless, lalu bagaimana dia mengasosiasikan dan bagaimana dia melepas asosiasi itu tersebut. Lalu ada authentication dan deauthentication, lalu ada roaming antara access point. Authentication ini ya untuk keamanan, lalu deauthentication untuk kita membatalkan keamanan tersebut, terus juga bagaimana device itu roaming dari antara access point access point. Access point itu adalah perangkat yang bisa menyebarkan layanan internet atau SSID atau WLAN itu sendiri. Itu perangkat yang menyebarkan, salah satunya bisa menggunakan access point. Lalu ada mode operasi WLAN, ada dua ya. Yang pertama ada infrastruktur mode, yaitu menggunakan access point atau AP yang tadi saya sebutkan di awal, atau juga bisa menggunakan AD hoc mode, yaitu komunikasi langsung antar perangkat. Nah, metode yang pertama ini biasa sangat umum digunakan di skala perusahaan enterprise gitu ya, sudah menengah ke atas. Banyak yang menggunakan access point ini untuk menggunakan jaringan secara wireless ya, untuk mengakses jaringan wirelessnya bisa menggunakan access point. Karena jujur harga dari access point ini, apalagi yang kalau saya pegang itu yang mereknya Cisco itu bisa tergolong mahal ya. Yang kecil saja itu merek paling tua ya 1800 itu di harga sekitar 10 jutaan. Itu merek paling tua. Sedangkan merek paling barunya itu ada di seri 9200. Ya, 9200. Nah, itu harganya jangan ditanya deh. Bisa kalian searching aja sendiri. Jadi mahal lah intinya access point itu. Makanya ada pilihan kedua itu dengan komunikasi langsung antar perangkat. Lalu ada evolusi di IEEE itu sendiri. Yang pertama banget adalah kita kenalnya dengan jaringan 2,4 GHz ya. Jadi yaitu yang pertama itu masih 11 Mbps dengan 2,4 GHz, lalu berkembang menjadi 54 Mbps dengan masih 2,4 GHz, lalu ada itu 802.11b, lalu ada 802.11g, lalu ada yang selanjutnya nih yang ketiga 802.11n yaitu dengan 600 Mbps. Ini ada opsi pilihan ya, yaitu menggunakan 2,4 atau 5 GHz. Nah, 5 GHz ini baru pertama kali dikenalkan di 802.11n ini ya. Lalu ada 802.11ac, yaitu lebih dari 1 Gbps dengan menggunakan 5 GHz. Ada juga 802AX, yaitu menggunakan dengan Wi-Fi 6. Biasanya kalau di HP-HP yang teman-teman yang pada lumayan pricey gitu ya, biasanya sudah ada fitur untuk membuka fitur Wi-Fi 6 nih.
Jadi ketika kita connect itu di logo Wi-Fi-nya biasanya ada angka 6. Itu menggunakan kita akses jaringan wireless itu menggunakan Wi-Fi 6. Yaitu 10 Gbps dengan efisiensi yang sangat tinggi. Nah, jika teman-teman bertanya apa bedanya 2,4 dengan 5 GHz, bedanya ada di kerapatan gelombang jaringan itu sendiri. Jadi, pada dasarnya 2,4 GHz itu jangkauannya lebih besar, lebih lebih mencangkup banyak banyak area, tetapi kekuatan kekuatan yang dibawanya itu kecil, data rate-nya gitu ya. Kalau seperti di sini bisa diperlihatkan itu ada 11 sampai 54 Mbps aja gitu. Tapi memang skalanya lebih besar. Kalau misalnya 5 GHz, dia skalanya lebih kecil karena secara garis gelombang dia lebih rapat dari 2,4 GHz, maka dari itu yang menyebabkan dia areanya lebih kecil, tetapi data yang dibawa atau kecepatan internetnya itu biasanya lebih cepat di 5 GHz karena perbedaan kerapatan jaringan itu yang dimana 5 GHz lebih rapat gelombangnya dibanding 2,4 yang menyebabkan areanya tergolong lebih kecil dari 2,4 tapi kecepatan internetnya jauh di atas 2,4 GHz. Lalu ada yaitu tadi sisanya sih belum ada sejauh ini masih dua itu ya 2,4 dan 5 GHz itu. Cuman perbedaannya antara 11N, 11AC sama 11AX itu ada di kecepatan jaringannya ya. Ada dari 600 Mbps, lebih dari 1 Gbps, ada juga yang lebih dari 10 Gbps. Oke, lalu untuk keunggulan dan tantangannya sendiri, keunggulannya ada mobilitas tinggi dan instalasi yang fleksibel. Lalu tantangannya ada gangguan sinyal, keamanan, dan kapasitasnya terbatas. Nah, ini ketika kita menggunakan wireless gitu ya, mobilitasnya memang tinggi dan instalasinya juga masih tergolong yang fleksibel, tapi ya susah gitu kalau ada gangguan sinyal karena sinyal itu kan gelombang radio itu kan tidak bisa dilihat secara fisik gitu ya. Jadi kita ngeceknya pun lumayan agak ribet kalau misalnya kita belum terbiasa dengan parameter-parameter yang ada di jaringan tersebut. Lalu ada juga tantangan dari segi keamanan yang sebelumnya juga sempat disinggung ya di forum sebelumnya yang sudah kita bahas juga perlu diterapkan lah beberapa sistem keamanan lalu juga kapasitasnya biasanya terbatas. Biasanya satu akses point itu memiliki maksimum capacity berapa klien yang dapat connect ke akses point tersebut. Makin serinya makin rendah gitu, makin di bawah, jika yang seri 1000 gitu dibanding seri yang 9000 itu jelas kapasitasnya akan lebih banyak dapat ditampung oleh akses point yang seri 9000. Cuman balik lagi, harganya juga pun sangat berbeda ya antara kedua seri tersebut. Jadi perlu pertimbangan-pertimbangan yang seperti itu. Mungkin itu saja ya dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada teman-teman yang mau ditanyakan atau diskusi, kita bisa diskusi di forum ketiga ini. Terima kasih semuanya.